Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tabi pun tabi ngalimpuo. Alhamdulillahirabbil alamin. Hari ini kita bisa melanjutkan materi kita bahasa Lampung ya Naya untuk kelas 9. Materi ini untuk hari ini kita akan membahas tentang drama. Apa sih itu drama? Sebelum kita membahas lebih lanjut lagi, tentu di antara kalian sudah ada yang paham apa itu drama. Drama itu merupakan pertunjukan yang dilakukan dua orang, bisa lebih dari dua orang, bisa memakai kelompok, ya. Oke. Nah, di sini kita akan mempelajari tentang kemampuan berbicara. Apa sih itu kemampuan berbicara? Kemampuan berbicara kita dalam pembelajaran drama ya, ya. Nah, lebih jelasnya lagi di sini kita akan mengkomunikasikan teks sosiodrama. Nah, Ibu jelaskan apa sih itu sosiodrama? Jadi di sini ada perbedaannya ya, antara drama dan sosiodrama. Jadi drama di sini merupakan suatu pertunjukan yang dilakukan oleh dua orang, bisa lebih dari dua orang, bisa juga per kelompok. Ada satu kelompok, dua kelompok, bahkan lebih. Drama itu lebih menggunakan skrip atau naskah, tetapi sosiodrama ini tidak menggunakan skrip atau naskah. Jadi dia tanpa latihan, sedangkan drama itu harus latihan dulu sebelum dia tampil di atas panggung. Oke. Sosiodrama disebut juga dengan wawarahan dalam pembelajaran bahasa Lampung. Nah, jadi bahasa Lampung itu disebut dengan wawarahan. Jadi wawarahan itu suatu pertunjukan yang dilakukan dua orang untuk melakukan sosiodrama. Sosiodrama di sini tidak menggunakan teks ya, tidak menggunakan teks, tanpa skrip. Oke, sosiodrama berasal dari kata sosio dan drama. Sosio berarti umum, sedangkan drama berarti cerita yang dapat dipentaskan. Nah, jadi di sini tadi sudah dijelaskan apa perbedaannya. Jadi sosiodrama berarti cerita atau percakapan yang berisi cerita yang terjadi di tengah masyarakat. Contohnya pada saat ini kita sedang hangat-hangatnya tentang penyebaran virus COVID ya. Jadi di sini dibuatlah suatu drama, suatu pertunjukan yang dilakukan oleh dua orang, bisa lebih dari dua orang, bisa per kelompok juga bisa dilakukan. Oke. Selanjutnya di sini kita akan membahas sosiodrama sebagai berikut. Yang pertama ada sosiodrama bentuk percakapan. Jadi di sini sosiodrama itu menggunakan percakapan antara dua orang, tiga orang, bahkan 4 orang. Kemudian di sini yang kedua ada bercerita atau menceritakan peristiwa. Nah, jadi di sini si pemain ini bercerita kepada para penonton, menceritakan peristiwa yang telah terjadi. Contohnya saja menceritakan peristiwa apa yang sedang viral pada saat ini ya. Oke, sosiodrama dalam bentuk percakapan. Muli mekanai sekuarian adalah bujang gadis melakukan hubungan melalui percakapan dalam rangka merencanakan tali persahabatan. Nah, jadi sosiodrama dalam pembelajaran bahasa Lampung disebut dengan wawarahan. Jadi ini terjadi percakapan antara muli. Muli ini gadis mekanai bujang. Jadi bujang gadis ini melakukan percakapan untuk lebih mengenal lagi, lebih mendalami sifat masing-masing. Dan kalau memang ada kesesuaian hati, percakapan itu menjurus kepada rencana membangun maligai rumah tangga. Nah, dalam sosiodrama juga disebut dengan ngedio ya.
Nah, jadi di sini terjadi percakapan antara bujang gadis untuk lebih mengenal lagi sifat dari masing-masing si bujang dan si gadis. Biasanya berkelanjutan percakapan itu untuk membangun mahligai rumah tangga. Biasanya sosiodrama atau wewarahan ini dilakukan pada saat acara bujang gadis ya. Acara begawi pada saat acara pernikahan adat Lampung. Oke. Di sini pada zaman dahulu Mekanai yang mendatangi rumah Muli secara sembunyi-sembunyi. Ini pada zaman dahulu, nah ya, berbeda dengan zaman sekarang. Si Mekanai tersebut menghindari bertatap muka langsung dengan si ayah si gadis. Jadi di sini si bujang ini tidak bertatap langsung untuk menemui si gadis ini ya. Jadi waktu itu bertatap muka langsung dengan ayah si Muli merupakan hal yang tabu pada zaman dahulu ya nak ya, karena dianggap tabu. Percakapan dengan si Muli pun kadang-kadang dilakukan dengan cara bersembunyi-sembunyi, jadi tidak secara langsung. Jadi si bujang ini apabila ingin bertemu dengan si gadis ini harus bersembunyi, tidak secara langsung. Itu pada zaman dahulu. Sesuai dengan perkembangan zaman, percakapan Muli Mekanai dapat dilakukan secara langsung, namun tetap menghindari pertemuan dengan si ayah Muli. Tadi di sini pada waktu itu si gadis dan si bujang ini bertemu langsung, tetapi mereka tetap harus menghindari pertemuan dengan si ayah gadis. Percakapan ini biasanya dilakukan di teras rumah. Biasanya zaman dahulu itu masyarakat Lampung itu banyak memiliki rumah panggung, nah ya. Biasanya Mekanai masih menjaga tata krama adat dan sopan santun berbahasa. Di dalam seni sastra Lampung yang klasik masih banyak yang tumbuh dan berkembang di tengah-tengah masyarakat asli Lampung. Nah, jadi di sini pada zaman dahulu itu si gadis ini dan si bujang ini apabila ingin menyampaikan sesuatu, dia memiliki seni sastra yang klasik di tengah-tengah masyarakat Lampung. Di antara pantun yang akan kita pelajari adalah ngedio. Nah, di sini juga si bujang dan si gadis ini sering berpantun bersahutan, nah ya, balas membalas. Apabila si bujang memberikan sebuah pantun kepada gadis tersebut, maka si gadis ini memberikan balasan dengan bahasa atau menggunakan ucapan bahasa Lampung yang disebut juga dengan ngedio. Nah, jadi di sini ngedio adalah sastra lisan Lampung memiliki ciri-ciri 4 bait, seuntai dan berirama ABAB. Baris 1, 2 berupa sampiran baris, 2, 4 berupa isi. Nanti di sini juga ada terdapat sebuah contoh dari ngedio tersebut. Ngedio ini merupakan karya sastra Lampung juga nak ya, yang sering digunakan Muli dan Mekanai pada saat acara perkenalan. Kemudian mereka berkelanjutan untuk membina rumah tangga. Nah, di sini Ibu ada contoh pantun ngedio. Contohnya ini yang diucapkan oleh si laki-laki Mekanai. Mati ka helau kembang, bubaris di pinggir wai, kilamon numpang narang, mak cadang kodo tangkai. Ini ucapan si laki-laki untuk si gadis. Jadi dijawab dengan si gadis tadi, iwon pai juga, gelah moneh lelakapan, nyak sangon sanak sagah, segala kekurangan. Jadi jawaban si gadis tersebut. Kemudian si bujang juga menjawab, Mekanai nanom tanom selasih, tebaris jama ganinya, makwat nyepok berah lain, niku say dilom hati. Muli menjawab juga ucapan dari si bujang tadi, kitemon niku haga, kam haga setanyaan, lambanmu nadipa kaninya dipa ketegangan. Jadi di sini si bujang ini menyampaikan maksud hati kepada si perempuan bahwa dia mengagumi si gadis tersebut
Kemudian mengagumi gadis tersebut bahwa paras dari si gadis itu sangatlah cantik. Nah, kemudian dia menanyakan di mana rumah gadis tersebut. Nah, ya Nak ya. Oke. Sudah. Nah, ini untuk materi hari ini ya, kita membahas tentang sosiodrama dan drama tadi. Di situ sudah dijelaskan perbedaannya apa. Kalau drama itu menggunakan teks, sedangkan sosio itu tanpa teks, tanpa latihan, langsung dipertunjukkan. Nah, kemudian di sini juga kita membahas tentang ngedio atau pantun ya, yang dilakukan oleh Mekanai, si bujang, muli dan dengan si gadis. Oke, sudah ya untuk pembelajaran hari ini. Ibu ucapkan terima kasih. Untuk soal hari ini nanti Ibu japri di grup masing-masing. Ada 5 soal, silakan dikerjakan, kirim lewat WA. Ibu akhiri untuk pembelajaran hari ini. Billahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.